Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu analisa item dan bagaimana cara melakukan sebuah analisa item dengan bantuan SPSS ya. Simak baik-baik karena ini sangat penting sekali di dalam penyusunan skala psikologis yang nantinya kawan-kawan akan lakukan pada mata kuliah penyusunan skala psikologis begitu, dan juga akan Anda pakai ketika Anda melaksanakan skripsi, terutama skripsi yang berkenaan atau dengan metode kuantitatif begitu. Nah, oke, baik. Nah, sebelum kita memahami bagaimana apa itu analisa item dan bagaimana cara perhitungan analisa item atau biasa disebut dengan daya diskriminasi item, bahkan ada yang menyebut sebagai validitas item gitu ya. Maka kita harus perhatikan dahulu mengenai langkah-langkah di dalam penyusunan tes. Oke, langkah-langkah di dalam penyusunan tes itu yang pertama adalah mengidentifikasi variabel yang hendak diukur. Mengidentifikasi variabel itu berkenaan dengan pemilihan variabel apa yang akan dibuat alat ukurnya. Contoh, subjective well-being, regulasi emosi, regulasi diri akademik, regulasi diri, dan seterusnya. Itu adalah salah satu cara untuk mengidentifikasi variabel. Dari ketika sudah ditemukan variabelnya, maka dicarilah definisi konsepnya, teori yang melandasi pengertian-pengertian, serta indikator-indikator perilaku atau aspek-aspek yang ada di dalam variabel tersebut. Setelah disusun atau dicari mengenai konsepnya, maka selanjutnya di breakdown menjadi definisi operasional yang ini berkenaan dengan definisi secara kontekstual yang akan kita pakai sebagai alat ukur, dan biasanya isinya adalah terkait dengan pengertian dan cara pengukurannya serta aspek-aspek yang akan dipakai untuk dijadikan sebagai acuan alat ukur tersebut. Nah, setelah itu baru disusunlah blueprint. Nah, oke. Nah, setelah itu dibuatlah item-item tersebut berdasarkan blueprint tersebut. Jadi item-item itu ditulis berdasarkan apa? Berdasarkan blueprint. Dari sini dilakukan uji coba awal atau tryout awal begitu ya. Setelah tryout awal, biasanya ketika kawan-kawan melakukan analisa item sebelum Anda melakukan yang namanya uji coba awal, pada saat selesai menulis sebuah item, maka Anda akan melakukan yang disebut dengan validitas isi, baik itu face validity maupun content validity yang dilakukan oleh professional judgment sebagaimana yang diterangkan pada validitas sebelumnya. Oke. Nah, setelah itu ketika Anda sudah selesai melakukan uji coba atau tryout begitu ya, hasil tryout itu dianalisa itemnya. Nah, ini posisi kita. Sebelum Anda mencari reliabilitasnya, maka dianalisa itemnya, dilihat mana item yang valid, mana item yang tidak valid, atau mana item yang kuat, mana item yang kuat ya. Apa itu analisa item akan saya jelaskan setelah ini. Nah, ketika sudah dianalisa item, katakanlah ada 37 item, ternyata hasil analisa item yang valid hanya 20, yang gugur ada 17, katakanlah gitu. Maka yang valid tadi kita pakai untuk menguji reliabilitas sebuah alat ukur ya. Nah, di sini kalau seandainya memang ternyata setelah analisa item itu ternyata hasil item Anda banyak aspek yang tidak terwakili oleh item tersebut, atau ada aspek yang itemnya itu hilang semuanya gitu ya, maka Anda harus menulis ulang atau dalam penulisan item lagi dan direview oleh professional judgment lagi, dilakukan uji coba awal lagi, kemudian dilakukan analisa item lagi dan seterusnya. Tapi jika ternyata di setiap aspek itu ada atau terwakili oleh item-item, maka Anda langsung melakukan perakitan tes dan uji reliabilitas dulu baru perakitan begitu ya. Oke, langsung saja apa itu analisa item. Nah, apa itu analisa item? Analisa item itu sama dengan daya diskriminasi item begitu. Nah, daya diskriminasi item itu adalah kemampuan item dalam membedakan antara individu yang mendapatkan skor rendah dan skor tinggi ya. Nah, banyak orang yang menyebut sebagai analisa item ini sebagai validitas item, padahal ini berbeda ya, karena
Analisa item itu berkenaan dengan kemampuan item di dalam membedakan antara mereka yang mendapatkan skor rendah dengan skor tinggi. Jadi item itu mampu membedakan, oh ternyata orang ini ketika diukur menggunakan item 1 karena item tersebut kuat, ya bisa dikatakan valid begitu, maka ketika dia mendapatkan katakanlah maksimalnya 100, minimalnya 10 skor kebahagiaan. Ketika seorang ini mendapatkan skor 90, maka kita bisa mengatakan, oh memang orang ini memiliki kebahagiaan 90. Kalau seandainya orang tersebut mendapatkan skor 20, maka kita bisa mengatakan dengan yakin bahwa orang ini memang benar-benar kurang memiliki kebahagiaan begitu. Kalau seandainya item tersebut memiliki daya diskriminasi item yang bagus, atau item itu adalah item yang valid atau item yang kuat begitu. Oke. Nah, fungsinya adalah untuk mengetahui keberfungsian item dalam memilah subjek yang memiliki skor tinggi dengan skor rendah, ya. Dan analisa item ini bisa dilihat dari adanya hubungan antara skor tes dengan skor kriteria. Jadi analisa item itu bisa dilihat dari mana? Hubungan antara skor tes dengan skor kriteria. Skor kriteria itu yang mana? Skor kriteria itu didapatkan dari skor totalnya, sedangkan skor tes itu adalah skor yang didapatkan dari setiap itemnya. Oke, sebagai ilustrasinya adalah seperti ini. Ini adalah item 1, item 2, item 3. Katakanlah hanya ada 3 item. Ini untuk mengukur apa? Katakanlah regulasi diri akademik gitu ya. Ada 3 item mewakili 3 aspek katakanlah. Kemudian ini ada totalnya. Nah, total ini. Nah, yang disebut dengan analisa item itu adalah hasil korelasi antara I1 dengan total, ya. Hasil korelasinya itu disebut dengan analisa item, ya, analisa item. Nah, kalau untuk mencari analisa item 2 atau daya diskriminasi pada item 2, maka kita korelasikan antara item 2 ini, skor semuanya subjek ini ya, dikorelasikan dengan skor totalnya. Begitu pula ini, kalau seandainya ada 37, maka 37 kali kita melakukan perhitungan korelasi antara item itu dengan skor totalnya, sehingga didapatkan bahwa item 1 valid atau tidak, item 2 valid atau tidak, dan item 3 valid atau tidak, begitu. Oke, bisa dipahami ya. Baiklah. Nah, caranya untuk mencari korelasi tersebut, untuk mencari korelasi antara item dengan skor totalnya, itu ya ada 2 cara. Yang pertama adalah menggunakan korelasi product moment. Yang kedua adalah menggunakan corrected item total correlation. Nah, korelasi product moment itu mengandung spurious overlap, sedangkan corrected item total correlation itu tidak mengandung spurious overlap. Saran saya, ketika Anda mengalukan analisa item itu gunakanlah corrected item total correlation. Namun nanti hasil korelasinya itu ya, item yang valid itu kebanyakan ketika kita menggunakan korelasi product moment. Sedangkan corrected item total correlation itu biasanya jumlahnya lebih sedikit yang valid daripada korelasi product moment. Ya. Namun ketepatan di dalam corrected item total correlation itu lebih bagus daripada korelasi product moment di dalam menghitung atau menganalisa item tersebut atau melihat daya diskriminasi sebuah item begitu. Nah, spurious overlap itu apa? Spurious overlap itu adalah skor korelasi yang terlalu tinggi ya, disebabkan adanya korelasi antara item dengan item itu sendiri. Contoh I1 dengan I1 gitu ya. Korelasi antara I1 dengan total, ini dengan total. Korelasi antara I2 dengan totalnya gitu ya. Ini kalau seandainya spurious overlap itu I1 berkorelasi dengan I1 maksudnya gitu. Sedangkan I2 itu berkorelasi dengan I2. Loh kok bisa? Karena dalam korelasi product moment, item total itu merupakan total dari keseluruhan item. Sedangkan corrected item total correlation telah menghilangkan unsur item yang bersangkutan dalam total. Oke, ilustrasinya adalah seperti ini. Ilustrasinya adalah seperti ini. Nah, contoh total gitu ya. Kan tadi kita sudah menghitung bahwa total itu adalah I1 ditambah I2 ditambah I3. Apabila akan melihat daya diskriminasi item pada I1, maka unsur I1 yang ada dalam total dikeluarkan, sehingga totalnya hanya mengandung unsur I2 dan I3 begitu. Nah, hasil total I2 dan I3 ini dikorelasikan dengan I1.
itu disebut dengan corrected item total correlation, maka tidak mengandung spurious overlap. Tapi kalau korelasi product moment, ketika kita mengkorelasikan antara I1 dengan totalnya, maka total itu mengandung I1, sehingga terjadi korelasi, istilahnya korelasi antara item itu dengan item itu sendiri. Maka wajar ketika hasil korelasinya tinggi, sehingga itu tidak tepat nantinya akhirnya. Kecermatan di dalam menghitung apakah benar item itu memiliki korelasi yang tinggi dengan totalnya. Kalau memang di dalam unsur total itu mengandung item itu, maka kita bisa terkecoh dengan hasil korelasinya. Kenapa? Karena hasil korelasinya mengandung unsur item itu sendiri. Ini contohnya, kalau korelasi product moment itu I1 ketika dikorelasikan dengan totalnya, maka total ini juga mengandung I1 juga, maka skornya tinggi. Kalau menggunakan corrected item total correlation, maka ketika kita mengkorelasikan antara I1 dengan total, maka total ini dihilangkan unsur I1 nya, jadi hanya I1 dikorelasikan dengan total I1 dan I2 dan I3. Kalau kita mengkorelasikan atau mencari korelasi analisa item atau mencari daya diskriminasi item pada I2 gitu ya, maka ketika kita mengkorelasikan I2 dengan total, unsur I2 ini dihilangkan. Yang terdapat di sini hanya I1 dan I3. Itu yang ada di dalam corrected item total correlation, sehingga lebih tepat begitu. Nah, dikatakan sebuah item itu memiliki korelasi, memiliki valid, memiliki daya diskriminasi yang bagus atau tidak, yang kuat atau tidak ya, yang valid atau tidak, apabila hasil koefisien korelasi antara item dengan skor total, baik itu menggunakan korelasi product moment jika Anda menggunakan ini, atau Anda menggunakan corrected item total correlation, skornya itu lebih besar atau sama dengan 0,3. Ada juga yang mengatakan lazimnya ini adalah sama dengan atau di atas 0,3 hasilnya, hasil korelasinya. Atau ada yang mengatakan di dalam bukunya Nunnally itu, kalau seandainya social science itu adalah 0,25 minimal. Jadi ketika Anda menggunakan 0,25 sebagai patokannya juga tidak apa-apa. Kalau Anda menggunakan 0,3 juga tidak apa-apa. Tetapi jika hasilnya di bawah 0,25, saya sarankan item itu dibuang. Gitu ya. Saya sarankan item itu dibuang. Oke. Nah, itulah yang disebut dengan analisa item. Lalu bagaimana cara untuk mencarinya? Untuk mencari daya diskriminasi item itu sendiri, maka simak pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.